Welcome. I'm sorry I'm late, Francis. Sebentar ya. Oke. Ntar kita tunggu dulu Francis yang lain untuk join ya. Hello, Miss. Hello everyone. I am very sorry that I'm late. Saya Sfira mohon maaf sekali ya. Tadi baru banget 5 detik yang lalu selesai kelas sebelumnya. And I haven't open our Oke, Yes. no Sorry. Kita setia menunggu, Miss. Thank you. Kelas sebelumnya itu kelas private, Francis. Jadi lebih Berapa? Pesen 2 doang. kalau private itu jadinya lebih ini ya, lebih panjang personal discussion-nya. Jadi sometimes it is difficult to stop. Jadi saya mohon maaf sekali Francisnya jadi menunggu kira. Kita mulai dulu ya. Halo, assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Welcome Bro Ibrahim. Bro Ibrahim. Ya, Bro Good afternoon. Akhirnya bisa masuk Evening. juga. Good Esmeralda. evening, Miss Vera. Everyone. Terus. Kita mulai dulu ya. Jam 19. Bentar, Siswira akan mulai. Oke. Miss Boleh di Vera, yes, excuse me. yes, hello. Who is this? I'm so sorry, Sis Vera. Yes, Beberapa malam ini saya nggak bisa soalnya terlalu too late for Indonesia bagian timur. Oh yeah, so it's too late ya. I see. Okay, it's okay, Sis Esmeralda. Thank you for coming tonight. Terima kasih sudah menyempatkan walaupun it's late ya. Di waktu Indonesia bagian di mana ya Sis Esmeralda ya? I forgot. Where are you? Manado. 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 Yeah, we have 1 hour different ya. It's that already. udah datang dong. Kita mulai ya. Let's start our topic for today. Kita mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our 7th meeting. Thank you for still waiting for me. Terima kasih menunggu Sisvira. And I am very sorry that we are late. I just finished my previous class. Lu pasang telur aja sih. Sisvira baru menyelesaikan. I just finished my previous class with our other members. Selesai kelas itu tadi langsung Sisvira open our meeting ya. Sisvira mohon maaf kita terlambat lagi malam hari ini. Okay, before we continue to our topic for today, which will be about family. Anyone have questions for previous topics? Apakah Brands punya pertanyaan dulu terkait topik-topik sebelumnya? Opennya. No? Belum ada? Oke. No. No ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, Bransis, kita akan mulai topik kita hari ini. Nanti kita insya Allah akan ada breakout room lagi, biar Bransis bisa sharing, dan Siswira akan mengintip agenda dan obrolan Bransis di breakout room. Tapi Siswira dan teman-teman kita akan masuk ke topik hari ini dulu ya. Our topic for 7th meeting will be about family, tentang keluarga. Jadi kosakatanya hari ini, kosakata kita hari ini adalah kosakata-kosakata yang berkaitan dengan keluarga. Dan kita akan latih nanti pronunciation-nya ya, Francis ya. Kita akan mencoba membaca. Oke. Today's goal is to understand the usage of vocabulary about family in family trees. Kita coba lihat dulu di sini. Memahami the usage, penggunaan of vocabulary dari kosakata about family, tentang keluarga in family trees. Family trees adalah pohon keluarga. Francis biasanya mungkin dulu waktu di sekolah, Francisnya atau anak-anaknya, ponakannya, sepupunya ada tugas bikin family trees. Kadang juga family trees-nya suruh dibuat pakai bahasa Inggris. Nah, kita akan melihat bahasa Inggris dari family. In English ya, vocabulary-nya. Oke, kita dulu.
Oke, ada pertanyaan chit chatting dulu nih. Pertanyaan awal, Francis. How many family members do you have? How many adalah kalimat yang menanyakan jumlah. Ada berapa? How many? Ada berapa family members? Anggota keluarga do you have yang Anda miliki? So, how many family members do you have? Ada berapa anggota keluarga yang Anda miliki? Ada berapa, Francis? How many? Ini ini ya, close family atau keluarga inti ya. How I many? have Seven family Seven members. family members. Kemudian 5 family members. 5 family members. I have only 6 members. 6 family members. 4. 4. Okay, 4. Many. I For have me, 7 family members. 7 family members. Okay. I have 5 family members. 5 family members. Okay. I Yes, have 3 family members. 3 family members ya. Okay. Ibrahim, many family member. You have so many family members. Okay. Kalau misalnya 8 family Yes. members ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan family members, berarti ini kan akan mempertanyakan keluarga inti ya. Sorry, keluarga inti berarti mom, dad, anak-anaknya ya, the children. Dan biasanya sampai juga kalau misalnya sudah menikah ya, in-laws dan keponakan-keponakan. Nanti kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Kalau misalnya ada juga orang bilang, I am in family of 5. Misalnya ada yang bilang kayak gini ya. I'm in the family of 5. Itu sama aja bilangnya anggota keluarganya ada 5. Family of 5. Family of 5 berarti adalah keluarga yang anggotanya ada 5. Ayah, ibu, dan anaknya 3. Nah, gitu. Ya, I'm in the family of 5. Itu contoh menjawabnya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Who is the closest one and why? Yang terdekat. Terdekat, paling dekat ya, paling dekat bukan jaraknya paling dekat, bukan duduknya sebelahan ya, tapi yang ikatannya paling dekat. Who is the closest one and why? For example, I think for me, I am very close with my mother because she is the one who listens to me every time, misalnya gitu ya. Kalau Bro Ansis bagaimana? Who is your closest one? Ada yang mau coba menjawab? My older sister. Tadi gimana ulangi sis? Older sister. Oke. Oh, gimana? Tadi ada yang bertanya, gimana apanya, Bro? Gimana? Minta diulangi penjelasannya, sorry. Oh, penjelasannya ya. Ini suaranya nggak jelas Ya putus-putus. karena ada yang ngomong jadinya nggak kedengeran. Putus-putus ya? Di Ya mute putus-putus. dulu. Oke, boleh berarti Sis Fira minta bantuan di mute dulu ya. Sis Fira jelaskan dulu. Kalau suara Sis Fira putus-putus, please let me know. Boleh kasih ke Sis Fira ya. Kalau misalnya ini, who is the closest one? Berarti itu adalah mau bertanya siapakah yang paling dekat ikatan. Tapi bukan dekat jaraknya duduknya sebelahan, tapi who is the closest one di sini yang paling dekat ikatannya gitu ya. For example, Sesvira contohkan. For example, the closest one for me is my mother because she always listens to me. Misalnya, she always listen to me. Ya, selalu mendengarkan saya. Nah, itu contohnya. Francis ada yang mau, oh ini ada di chat ya. The closest person to me is my older sister besides my mother. Oh, selain ibu ya, selain ibu, your closest one is your older sister. Okay, that's for Bro Ibrahim. Bro, ada lagi yang mau coba menjawab? Bro Darul, who is your closest one, Bro Darul? My mother is motivation in life. Okay, your mother is your motivation in life. That's very nice. Thank you. Thank you. Ada lagi yang mau coba menjawab? Who is the closest one and why?
closest one is my mother because he always beside me. Always beside me. Okay. She always beside you. Okay. My Dari closest person to me is my father because he is my idola. He is my idol. He is my idol. Idola. Idol. Oke. Oke. Tadi Sis Ulfah ya tadi ya? Udah ya? Enggak sih, tadi kepencet. Oh, I see. Okay. Sis Email, how about you? Who is your closest one? Boleh di-unmute dulu Sis Email? Sis Emailnya raise hand. Kepencet kali ya. Kalau begitu, ada lagi yang mau coba menjawab? Who is your closest one? Siapakah yang paling erat atau paling dekat dengan Francis? Ada lagi yang mau mencoba? Sis, I think I will give it a try. Oke, Sis Email. Oh, siapakah ini? I don't know. who's- Ulfa. Oke. Ulfa speaking. Sis Ulfa first ya. Silakan. Okay. I think we are close to each other because we used to talk a lot when we have, any kind of topics, like problems, and we try to solve it together. So I think that's why we close to each other. Oke. So who was it? Your sibling? I think all of my siblings and my parents, Oke, all of them. Oke. all of them. Thank you. Nice, Sis Email, kemudian Bro Ihsan ya, terus kita lanjutkan. Sis Email? Yes, me. My closest one for me is my brother because he's very caring for me. He is very caring for you and your brother. Oke, thank you. I Sis. miss. Oke, boleh ntar ya, kita Bro Ihsan dulu. Bro Ihsan, Oke, nanti Bro Doni sama Sis Wiwi di pertanyaan ketiga ya. Silakan Bro Ihsan. oke, baik, thank you. My closest one is my brother Oke. because my brother is very apa? Itu aja. Mas. Your brother is very apa? Dekat. Oh, very close to you. Very close. Thank you, Bro Thank you. Ihsan. Oke. Yuk. Kita lanjut ya. Number 3. Important. Sebentar. How important is family for you? Bro Denny. Tadi jadi Bro Denny? Mau jawab Bro Denny? Bro Doni. Sorry, bukan Bro Denny. Bro Doni. How important is family for you, Bro Doni? Asdar, and why? How important? Seberapa penting is family, keluarga, for you, untukmu, dan kenapa? Gimana Bro Doni? Do you want to try, Bro Doni? Because his family, my support system, and then my family is my heaven. It's my heaven, yeah. Heaven, ya. My Yeah, family, heaven. my heaven. Yes. Oke, ya. Oke, thank you Bro Doni. Benar ya Bro Doni ya? Oke, benar. Selanjutnya Sis Wiwi. Tadi Sis Wiwi juga mau coba. Sis Wiwi, how important is family for you, Sis Wiwi? And why? Ada? Pending dulu, Miss. Pending dulu. Oh, pending. Oke, terima kasih. Thank you everyone. Itu atas sharing awalnya. Kita sharing sedikit dulu ya. Kemudian kita akan masuk dulu ke next slide. Ini adalah kosakata. Here are so many vocabularies in the family. Kalau sejauh ini, coba kita tandai dulu Sis Fira mau dengar yang sudah pernah Bro and Sis dengar sebelumnya. You have ever heard before. Kosakata apa aja yang sudah Bro and Sis tahu? Boleh langsung unmute aja biar Sis Fira bisa dengar. Yang udah tahu yang mana?
Parent udah tahu, terus apa yang mana lagi yang udah tahu? Mother. Sibling. Wife. Where is wife? Oke, banyak ternyata ya. Oke, nggak jadi nanyanya. Karena banyak yang tahu ya. Most of it? Okay, very nice. Berarti kalau gitu kita bacakan semuanya ya. Tapi Sis Vira mohon bantuannya untuk di mute dulu. I need your help to mute yourself. Biar suara Sis Vira terdengar bagaimana cara membacanya ya, Brancis. Jadi, oke, boleh di mute dulu. Silakan. Oke, kita akan baca dulu ya. I'm going to read. Brancis boleh coba masing-masing, tapi dalam kondisi di mute dulu. Kalau misalnya mau ada ditanyakan, raise hand, baru nanti tanyakan ya. Kita mulai dari yang pertama. Orang tua adalah parent. Parent. Kalau misalnya Brancis ketemu parents, ada S-nya, berarti orang tuanya, orang tuanya ada banyak. For example, di sekolah ada parents meeting, pertemuan orang tua. Ya, di sekolahnya anak-anaknya Brancis misalnya, ponakannya atau saudaranya, parents meeting, pertemuan orang tua. Kenapa? Karena orang tua dari muridnya ada banyak. Itu plural. Jadi kalau singular atau kata dasarnya adalah parent, orang tua. Kemudian ibu. Ini bahasa formalnya ya, Brancis ya. Karena mother bisa aja mom. Itu ada bahasa casualnya, tapi bahasa formalnya adalah mother, ibu. Kemudian ayah ada father. Kemudian saudara kandung, ya, saudara kandung itu sibling. Jadi mau dia kakak, adik, laki-laki atau perempuan kakak adiknya, ya itu sibling, semua terhitung menjadi sibling. For example, I have 2 siblings. Sisvira punya 2 saudara kandung. Ya, saudara kandungnya ternyata 1 kakak, 1 adik. Nah, semuanya itu termasuk dalam sibling. Kemudian, saudara laki-laki adalah brother, saudara perempuan adalah sister, saudara jauh. Orang Indonesia itu semuanya bersaudara ya. Sampai presiden juga bisa jadi saudara kita. Relative. Relative. Jadi kalau misalnya ditanya, is she your relatives? Apakah dia adalah saudara jauhmu? Kita suka ditanya, ya oh ini keluarga dari mana? Ini maksudnya relatives dari mana? Nah itu relatives itu adalah saudara jauh dari mana maksudnya. Kemudian paman ada uncle. Uncle. Bibi itu adalah aunt. Nah, kalau kita punya tante, kalau tante itu suka dijadiin auntie ya, auntie. Kemudian kakek nenek sepasang adalah grandparent. Seperti ini tadi, orang tua adalah parent, kalau kakek nenek adalah grandparent. Kemudian kalau kakeknya aja ada grandfather, tapi itu tadi bisa menjadi grandpa, granddad gitu ya, itu ada casualnya. Ini yang formalnya. Nenek ada grandmother. Sepupu. Nah, sepupu ya, sepupu kita adalah cousin. I have so many cousins. Saya banyak sekali sepupu, cousins. Kemudian pasangan. Pasangan di sini adalah pasangan yang terikat pernikahan ya. Berarti for example, Sisvira adalah istri dari X. Berarti my spouse is X. Pasangan saya adalah X. Misalnya gitu ya. Jadi pasangan yang terikat dengan pernikahan. Bisa jadi suami atau istri. Misalnya ditanyakan, how about your spouse? Bagaimana dengan pasanganmu? Berarti suami atau istrinya kita. Ya, spouse. Kemudian suami adalah husband and istri adalah wife. Kemudian anak adalah child. Bagaimana kalau anak-anaknya jadi banyak? Ditambahkan S kah, Brancis? Children. Oke, bukan ditambah S, tetapi children. Bacanya ini child, bukan child ya. Child, tapi kalau dia ada ren-nya, atau artinya menjadi anak-anak, anaknya lebih dari 1, children. Ya, children. Kemudian anak laki-laki, sun. Masan matahari. Ya, sun.
Kemudian anak perempuan adalah daughter. Coba diperhatikan Sisvira baca yang ini ya. Daughter. Jadi UGH di sini kita tidak harus membaca menjadi daughter. No. Ya, ini seolah-olah nggak ada nih UGH-nya ini. Jadi daughter. D-A-U-nya ini bulat. Daughter. Daughter. I am a daughter. Saya adalah anak perempuan. I am a daughter. Keponakan laki-laki adalah nephew. Nephew. Few seperti few niup ya. Nephew. Keponakan perempuan adalah niece. Niece. Bukan nice, tapi niece. Kalau misalnya banyak tinggal ditambahkan s, nieces. Nieces. Kalau ini ada banyak ditambahkan s juga. Nephews. Gitu ya. Sons. Daughters kalau banyak. Oke. Kemudian ini Sisvira juga nggak tahu kenapa dibuat ada K-nya. Harusnya ini nggak ada K-nya ya ini. Cucu. Ini juga cucu laki-laki, cucu perempuan ya. Grandchild. Cucu. Kalau misalnya cucunya ada banyak berarti apa, Bro Ansis? Grandchild. Children. Grandchildren. Betul. My grandparent have so many grandchildren. Berarti cucunya ada banyak ya. Grandchildren. Kemudian cucu laki-laki tinggal diganti menjadi grandson. Granddaughter. Untuk cucu perempuan ditambahkan aja ya. Granddaughter. Kemudian kakek moyang. Kita lihat nih yang moyang-moyang ini ya, Branches ya. Yang pertama, kakek moyang. Berarti orang tua dari kakek nenek kita. Kita tambahkan di depannya. Great grandfather. Great grandfather. Ini kalau nenek moyang tuh bukan nenek moyang kita yang seorang pelaut, bukan. Itu ancestor. Tapi ini nenek buyut gitu ya kalau bahasa kita ya. Buyut gitu adalah great grandmother. Ditambahkan great di ujungnya. Terus kalau misalnya orang tua dari kakek moyang sama nenek moyang kita, siapa panggilannya? Tinggal ditambahkan great lagi di depannya. Great lagi. Kemudian orang tua dari kakek moyang kita, orang tuanya dari kakek moyang kita ditambah lagi great di depannya. Jadi great di depan ini menandakan levelnya. Semakin banyak grade-nya, maka dia adalah orang tua dari yang ini naik lagi levelnya terus sampai ke Nabi Muhammad. Ya gitu ya. Jauh. Pokoknya kalau kita tuh pakai binti gitu kalau orang Islam. Nah, kalau ini tinggal ditambahin grade di depannya. Great grandfather. Berarti itu adalah kakek buyut kita. Orang tuanya kakek buyut kita adalah great grandfather and great grandmother. Gitu terus ditambahkan di depannya. Jadi kalau Brancis pernah dengar di mungkin Brancis pernah dengar di film gitu ya. Dia bilang, "Oh ya, I got it from my great grandparent." Misalnya gitu. Dia cuma mau ngasih tahu aja kalau itu tuh datang dari keluarganya di moyang-moyangnya dulu terdahulu. Nah, itu ya. Sampai 5, pokoknya sampai banyak lah, sampai banyak gitu ya. Kemudian yang ini bapak mertua. Nah, baru kita sampai ke keluarga mertua nih, in-law. Father-in-law adalah bapak mertua. Mother-in-law adalah ibu mertua. Saudara ipar laki-laki ipar adalah brother-in-law. Saudara ipar perempuan adalah sister-in-law. Menantu laki-laki adalah son-in-law. Menantu perempuan adalah daughter-in-law. Kita lihat dulu ini ya. Pokoknya kalau dia datang dari keluarga yang datang dari hubungan nikah itu ya, berhubung pernikahan, jadinya kita punya mertua dan menantu pakainya in-law. Kalau kita mau bedah kalimatnya, law ini artinya hukum. Secara hukum. Jadi ayah secara hukum kan kalau nikah itu kan orang secara hukum ya. Nikah secara hukum nih, father-in-law. Berarti ayah yang menjadi ayah karena secara hukum gitu kita bayanginnya. Ya, father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law. Law bacanya ya, bukan law. Bukan law. Law. Kemudian selanjutnya kita bertemu dengan kosakata mantan suami ex-husband. Jadi kalau misalnya ex ini artinya sudah mantan ya. Mau mantan pacar juga jadinya ex-boyfriend, ex-girlfriend. Ini ex. Ex-husband, mantan suami, ex-wife, mantan istri.
masuk ke keluarga tiri. Ya, kalau misalnya kita pakai tiri, kita bisa tambahkan step di depannya. Step brother, saudara tiri laki-laki. Step sister, step parent, orang tua tiri, atau step father, step mother, step child, step children, step son, step daughter. Gitu. Nah, ini ya, ini untuk membacanya terlebih dahulu. Siswira lihat dulu tadi ada ada pertanyaan. Why not couple, sis? Oke, tadi Bro Ibrahim nanya yang spouse ya? Ibrahim kayaknya ya. Oke, kenapa bukan couple? Karena kalau couple itu berarti tidak perlu ada hubungan pernikahan kalau couple. Kalau couple itu tidak perlu ada hubungan pernikahan. Pacaran juga udah dibilangnya couple, pasangan. Ya, couple-nya pasangan. Tapi kalau spouse ini berarti hubungan yang nikah. Gitu ya, spouse. Get married. Ya, need to get married untuk mendapatkan label spouse. Oke, ini Sis Esmeralda ada pertanyaan. Yes, sorry, Miss. Kalau mama papa angkat atau anak angkat? Oke. Kalau misalnya angkat, biasanya adopt ya. Ya, kalau misalnya dia anak angkat, berarti adopted children. So, kalau misalnya orang tua angkat, I can also say that as foster parents. If I'm not mistaken, we can say that as foster parents. Foster parent. Parents, ya. Foster parents. Adopted juga. Kalau adopted kan berarti diadopsi ya. Misalnya adopted child. Adopted child. Ada juga gerakan ya, sekarang tuh udah ada movement untuk mengadopsi anak-anak. Nah, ini adopting child. Adopted child berarti anak angkat. Angkat di sini diadopsi ya. Okay, thank you, Miss. Okay, you're very welcome. Kemudian Bro Afandi, ada pertanyaan Bro Afandi? Okay, thank you. Sorry. So how about grandparent? Is the word with grandparent? Pardon, I'm very sorry, bentar ya. Suaranya Bro Afandi kurang kedengaran. Bentar. Gimana Bro Afandi? Can you please repeat? Okay, do you hear me? Boleh. Could you hear me? Yes, we can hear you. Okay. What can I say? Grandparent. Grandparent is the word. Great grandparent, like great grandfather, grandmother, like that. Is the word? Is there a word? Great grandparent. Is there a word untuk apa? Great grandparent. Ini great grandparent. Oh, oke. Oke. I got it. Thank you, Bro. That's specific. Great grandfather, great grandmother. Nah, for universal word, great grandparent. Yeah. Is there a word like that? Yes. Okay, I got your question now. So, you could see that we have great grandfather and great grandmother. Why there isn't great grandparent gitu maksudnya ya? It's actually a word. Ada great grandparent itu ada. Ya sama aja jadinya moyang yang sepaket ya, great grandparent gitu. Ada ya, you could say that. Boleh as a universal atau as a couple sebagai pasangan tadi ya. Sebagai pasangan, great grandparent, boleh Bro Afandi. Cuman nggak Thank you. You're very welcome. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, Francis? Finish? Udah aman? Adakah dari kata-kata ini yang pronunciation-nya masih sulit? Tadi Siswira sudah bacakan. Mungkin Francis sudah mencoba membaca juga. Yang kira-kira masih sulit dan kita mau coba lagi? Latihan lagi yang mana kira-kira, Francis? You can unmute yourself. Boleh bilang aja. Sorry sis, spouse, pasangan, spouse.
Ya. Spouse or spouse? Oke, this one ya. This one is spouse. Pakai A bacanya. Spouse. Kenapa Spouse. bukan couple, sis, Miss? Nah, itu dia. Sama kayak pertanyaan Bro Ibrahim ya. Kenapa bukan couple? Kalau couple itu tidak harus menikah. Kalau spouse ini panggilan untuk yang sudah menikah. Pasangan yang sudah menikah. Kalau couple, kalau Oke. pacaran juga udah. Couple itu juga pasangan. Tapi kalau misalnya pasangannya udah menikah dan kita mau manggil sebagai objek nih ya pasangan kita. Oh ya, he is my spouse. Bukan he is my couple. Nggak bisa. He is my spouse. Oke. Ini adalah objek, gitu ya, sebagai objek. Oke, thank you, Miss. Oke, ada lagi yang masih mau di practice, Brances, pronunciation-nya? Sepupu, Miss. Sepupu. Oke, this one ya. Sepupu. Cousin. 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 I have 2 cousins. I have 3 cousins. I have 1 cousin. Cousin. Oke, ada lagi. Bibi, Miss. Bibi. Yang mana? Pardon? Bibi. 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 Yes. Oke, Bibi is aunt. Aunt. Elm. Aunt. Elm. Aunt. Aunt. Aun. Aunt. Mm-mm. Oh. Yes. Aun. Aunt. Ya, aunt. Aunt. Oke. Adik perempuan kembar. Keponakan, Sis. Yes. Twin sister, bukan twin girls berarti. Adik perempuan ini ya. Sorry, bentar. Sis Vira ada pertanyaan baru nih. Twin younger sister. Twin younger sister. Berarti ada adik kembar. Twin younger sister. Jadi dia tidak pakai girls, tapi pakainya sister. Saudara perempuannya ya, Bro Doni. Oke, tadi ada lagi mau ada on mic, Sis Vira. Siapakah ya? Sorry, sis. Miss Yes? Yanti. Oh ya, silakan. Kalau chemistry. Yang istri. Chemistry. Ka- Kayak hubungan antara dalam apa? Hubungan antara orang dalam konteks sosial atau emosional. Chemistry itu. Chemistry. Gimana bacanya? Chemistry. Chemistry. Oke, thank you. Chemistry. Ya, chemistry kita adalah ya di bahasa Indonesia ya, chemistry. Iya. Chemistry. Sama kayak bahasa Inggrisnya kimia. Chemistry. Chemistry. Oh, sama ya? Sama. Chemistry. Oh. Tadi anak kembar tadi apa, sis? Ini anak kembar. Anak kembar itu twin. Tinggal kalau dia kembarnya adalah perempuan, jadi twin sister. Saudara kembar perempuan. Twin sister. I have twin sister. Kalau misalnya kembarnya Hamil kembar? twin brother. Hamil kembar, pregnancy twin gitu ya? Pregnancy twin atau twin pregnancy. Atau pregnancy with twin gitu ya. Twin. Oke. Kalau 3 triplets, betul. Oke, berarti aman ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti thank you. Kita akan masuk ke Sis, sorry. ya. What's the difference chemistry and chemical? Oke. What's the difference between chemistry and chemical tadi ya? Kalau chemistry dia kalau berkaitan sama kimia tadi, oke. Kalau misalnya chemistry itu adalah sebagai dia subjeknya. Subjek mata pelajarannya adalah chemistry. Yang dipelajari di chemistry ada chemical. Chemical berarti kan bahan kimianya. Kalau chemistry adalah subjeknya, mata pelajaran kimia. Dipelajari di chemistry adalah chemical reaction hydrogen with oxygen misalnya. Reaksi kimia dari hidrogen dan oksigen. It could make water H2O ya. Nah itu. That's the difference, sis. Oh, yeah.
Oke. Chemical used in object ya. Chemical reaction. H2O. It's not an object. Chemical reaction itu adalah adjective di ininya. Coba sis kira cek dulu ya. Sebentar. Let me check it. Sebentar. Chemical. Chemical dia maksudnya adjective. Tapi bisa noun juga. This one. Chemical. This is chemical. Relating to chemistry. Kita lihat chemistry ya. Chemistry adalah noun. Jadi kata bendanya. Si subjeknya, mata pelajarannya adalah chemistry. Oke. Ya, oke. Thank you, sis. You're very welcome. Kita akan masuk ke breakout room, Francis. Dan topiknya adalah you are going to mention your family members and tell us memorable moments with each of them. Siswira kirimkan di chat ya. Siswira akan buka breakout roomnya dulu. Kalau kemarin Siswira membuka 4, kayaknya malam ini Siswira buka 3 aja. I'm going to open 3 breakout rooms. Silakan Francis join ke breakout roomnya. Waktunya adalah 15 menit. We're going to have 15 minutes to talk in English about your family members and your most memorable moments with your family. Pengalaman yang mengesankan, ya, memorable, yang diingat sama keluarga. Silakan. 15 minutes. Please let me know if you. For Miss Rika, how she make the animation for Okay. Ah, That we call is avatar, sir. avatar. Yes. You can use by in the bottom of your screen there is a video and then you can click there. There is open many Slow. options there. Please slow. Okay. It's a feature from Zoom meeting. Yes. Or Zoom meeting, yeah. Yeah. But I think it's only available on laptop, if I'm not mistaken. Oh, I see. Yeah. So handphone cannot, eh? Probably no, ya, Sis Rika, ya, I Yeah. think. Yeah. Yes. Yeah, Of so you course. need to join it from Zoom laptop. Maybe you can try later if you open the Zoom from your laptop. Yes. It's Okay. more Miss I Siska, think can I? okay. Miss Siska, I hello. think AI. AI, okay. Yes, AI companion. ya, ada yang menyalakan AI company. AI company ini nanti tuh memberikan summary, meeting summary dan diberikan di next meeting. Nanti Oh. kayak di chat gitu. Ya, ada yang menyalakan tadi ya, thank you. Oke, Bro Erlin. Okay, Miss Siska. I wanna ask how we say pronounce separate, terpisah, separate, how we can say Separate. Right? Or separated. Separate. separate. Ya, Okay. separate. 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 Okay. Pe- Thank pe- you. Ya, separate. Separate. Yes, separate. Thank Memisahkan you. ya. Ya, ini Memisahkan. separate. Yes. Okay, thank you. Thank you, Bro Erlin. Ada lagi? Tadi kayaknya ada yang on mic juga. Ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu lagi, Francis? Miss, I'm. Yes, Yuli. Miss, bagaimana biar cepat lancar nih bahasa Inggrisnya? Oke, bagaimana cara cepat lancarnya?
bisa berkomunikasi lah dengan tetangga-tetangga atau dengan orang-orang di sekeliling kita ketika bertemu. I see. Kalau misalnya mau cepat, there's no other way than practice. Tidak ada cara lain selain practicing bahasa Inggrisnya dipakai. Practicing and then vocabulary, Dan you need pronunciation. also to have so many Yes. vocabularies, betul. Nah, kalau misalnya dijawabnya kapan, gimana cara biar cepat? Kalau cepat berarti Braensis need to focus on doing Okay. learning English only. Ya, kalau misalnya mau fokus ya berarti dia bisa lebih cepat. But karena kita setiap hari only have 1 hour per class, jadi memang we take very slow pace ya untuk belajar bahasa Inggris. Kalau Brancis hanya belajar di kelas ini saja. So I hope that outside of the class you also learn English. You also use your English. Di luar dari kelas kita, sesuai harapnya Brancis bisa gunakan bahasa Inggrisnya juga. For example, in texting, like in our group chat, or like speaking to your live streaming. 1 Yeah. hour and speaking with further same with us but what slow motion. Pardon? Speaking with who? Slow motion, mode slow. Mode slow, yeah, slowly in English, Sicily. So, or if you want to be able to communicate, berarti yang perlu diketahui adalah how to make sentence dan vocabularies-nya. Bagaimana cara membuat kalimatnya dan kosakata. Vocabulary, kosakata. And Tambah then pronunciation, kalau conversation, pronunciation itu berarti ke pelafalannya. hafalan. Kayaknya seperti apa gitu. Itu harus dilatih, Juli. Ya, And then conversation. Oke. conversation, betul. Jadi di ini ya, di luar dari kelas kita, outside of our class, I really encourage you to use your English. Karena kita kan belajar dari 24 jam, hanya 1 jam nih kita belajar pakai bahasa Inggrisnya. 23 jamnya tidak pakai bahasa Inggris misalnya. Jadi, yang kita pelajari 1 jam ini tentu tidak sebanding dengan 23 jam kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nanti kalah bahasa Inggrisnya. So, we need to practice your English outside of the class. Di luar dari kelas. Oh iya, Sis Nazla. Thank you for coming. Kita take picture dulu kali ya. Sebelum kita finish atau nanti Brancis ada yang mau bertanya lagi. We are going to take pictures, so if you can open your camera, please open your camera so that I can see you. Wait moment. Yeah. It's fine. I'll wait. Wait a moment. Oh, Sis Ulfa say it took me 2 years of learning, guys, to be able to speak quiet well. Sis Vira juga, I learned English since I was elementary school. Kalau mau seriusnya ya, Sis Vira belajar bahasa Inggris seriusnya itu dari SD. Jadi, it is a long life journey untuk belajar bahasa Inggris. Sis Pira, Ya, Sis Yanti. don't lose to the older ones spirit. Jangan Don't kalah lose- sama yang tua. Ya, don't lose your spirit ya, don't lost to To the the older one. yang sudah senior aja masih join kelas Sis Vira. Iya, 48 tahun saya. OTW 49. We have Bro Ibrahim. Bro Ibrahim is 49. Di kelas Sis Vira sebelumnya ada yang udah ini, yang udah menjadi 50. kakek dan nenek. Di kelas Oh, iya, sebelumnya iya. menjadi kakek nenek, but because they have free time, jadi ikut kelas juga. Jadi jangan mau kalah. Bagus juga itu, biar nggak pikun jadi belajar bahasa. Oh, itu ada penelitiannya berarti ya. Iya, benar. When we learn new language, it could help us with our memory. Semoga dengan ini adalah ikhtiar kita biar Brancis nanti ketika tua tidak demensia dan tidak Alzheimer ya. Iya, pas muda aja kadang-kadang lupa, Miss Vira. Itu membantu loh agar kita tidak lupa ingatan ketika tua ya. Oke, kita take picture dulu. Sis Vira akan menghitung Brancis. I'll count to 3. Ini sekali aja kita fotonya karena terlihat semua ya. Oke, Sis Vira akan hitung. 1,
Bentar. Siti Maida. 1, 2, 3. Okay, thank you very much everyone for coming today. I want to finish our meeting, tapi masih adakah yang mau bertanya tadi? Ada yang mau bertanya? Udah finished? Oke? Thank Oke. you, Miss. Thank you. Kita bertemu lagi besok ya. We're going to meet Bye. at the same time. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Bye all. Have a good night everyone. See you tomorrow. Thank you, Thank you, Mi. sis. Miss you. See you next time. Assalamualaikum. Arigato. Let's meet Assalamualaikum. me. Assalamualaikum. Arigato kinachiwa. Arigatou gozaimasu. Arigatou.